Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, beredar sebuah video yang mengatasnamakan dari seorang pemuda yang berasal dari NTT. Saya mengajak teman-teman, mau umat Kristen, umat Muslim, umat Hindu atau apapun, kalau saya sudah masuk di timnya Pak Anies, kenapa Anda tidak bergabung? Kalau Anda masih meragukan, teman-teman masih meragukan, datang ke saya, mari kita bicara tentang kebijakan Pak Anies yang sudah dilakukan ketika masih Gubernur DKI. Saya orang yang tidak sembarangan mendukung seseorang. Pastinya ketika saya mau mendukung seseorang, saya akan mencari data terlebih dahulu. Karena apa? Pak Anies akan memberikan kepastian yang pasti untuk pembangunan kesejahteraan, baik dari Aceh sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Kita lihat dan kita rasakan sendiri apakah keberhasilan Anies selama di DKI Jakarta. Sobat, kita tahu semua apa yang dijanjikan oleh Anies Baswedan, apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan pada saat kampanye pilihan Gubernur DKI Jakarta, semuanya adalah hanya kata-kata dan kata-kata yang tidak ada faktanya. Masih ingat mengenai soal normalisasi dan naturalisasi? Apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan pada saat dia mengatakan naturalisasi, bahwa Jakarta telah salah di dalam mengelola air hujan, maka dibuatlah sumur-sumur resapan. Dan sumur-sumur resapan itu bukan membawa akibat yang baik. Sumur-sumur resapan itu tidak berfungsi dengan baik karena kata-kata tidak diikuti dengan ilmu yang mencukupi, tidak diikuti dengan studi-studi yang jelas, sehingga apa yang dia terapkan, apa yang dia hasilkan justru membuat celaka penduduk Jakarta. Sumur resapan merusak jalan dan sumur resapan membawa korban kecelakaan dari pengguna jalan raya di DKI Jakarta. Masih banyak lagi kebijakan-kebijakan Anies Baswedan yang sebetulnya sangat-sangat merugikan rakyat DKI Jakarta. Masih ingat terbakarnya depo Pertamina? Di situ pada saat dia menjadi gubernur, dia mengeluarkan IMB, dia mengeluarkan izin mendirikan bangunan, dan itu seketika disambut pula oleh mereka yang seharusnya tidak memiliki tanah dan tidak memiliki hak untuk tanah tersebut. Mereka beramai-ramai membangun rumah di situ, bahkan di tengah-tengah pipa saluran Pertamina berdirilah rumah rakyat di situ. Sehingga pada saat terjadi kebakaran, meledaknya depo Pertamina, maka banyak nyawa yang harus meregang dan banyak nyawa yang harus hilang, banyak keluarga yang penuh dengan duka. Dan apa yang kita lihat, Anies sama sekali tidak berbicara, Anies sama sekali tidak menunjukkan simpatinya kepada rakyat Jakarta yang mengalami musibah tersebut. Kita juga tidak bisa melupakan apa yang dia katakan mengenai soal penggusuran rumah-rumah kumuh. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menggusur rumah-rumah tersebut pada saat kampanye Pilgub DKI Jakarta. Tetapi apa yang terjadi? Warga Jakarta menangis karena apa yang dia katakan tidak bisa dia tepati. Itulah kebijakan yang dia terapkan di Jakarta. Berikutnya lagi adalah berkaitan dengan Formula E. Sobat-sobatku semuanya, kita tahu berapa uang yang ditanam untuk menghadirkan dan untuk membuat sebuah perlombaan Formula E di DKI Jakarta, 560 miliar rupiah. Dan hasilnya sampai sekarang mungkin Anies harus berhadapan dengan tim dari KPK karena dana tersebut sangat diragukan digunakan untuk apa dan dana tersebut larinya kemana. Ini kebijakan dari Anies Baswedan pula. Belum lagi ditambah dengan banyaknya kelebihan-kelebihan bayar dari setiap pos-pos anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah DKI. Setelah Anies Baswedan tidak menjabat Gubernur DKI Jakarta, maka bukannya dia berhenti atau dia menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang dia kerjakan di Jakarta banyak errornya, banyak yang merugikan rakyat DKI Jakarta. Tetapi ternyata di dalam setiap kunjungannya ke luar negeri, baik itu ke Singapura maupun ke Australia, dia bukannya bangga sebagai warga negara Republik Indonesia, dia bukannya bangga memiliki presiden yang berhasil memajukan pembangunan di negara kita. Ternyata dia justru menjelek-jelekan negara kita. Dia justru mengkritik kebijakan Joko Widodo, termasuk masalah COVID-19, di mana pada saat itu Jokowi diakui oleh seluruh dunia internasional bahwa penanganan COVID Indonesia adalah yang berhasil. Tetapi menurut Anies, penanganan di Indonesia tidak memuaskan dan kurang berhasil. Dan satu lagi yang perlu kita ingat,
penanganan COVID di DKI Jakarta, Anies terpaksa harus meminta bantuan dari pemerintah pusat. Itu menunjukkan bahwa dia gagal di DKI Jakarta di dalam menangani COVID-19, tetapi dia mengatakan Jokowi kurang berhasil di dalam menangani COVID-19 secara nasional. Berikutnya, dia juga mengatakan pembangunan IKN itu tidak sesuai dan tidak demokratis. Sobat-sobatku semuanya, semua yang dikerjakan oleh Jokowi dianggapnya semuanya adalah tidak baik, dan itulah Anies Baswedan. Dia adalah antitesa dari Joko Widodo, dia adalah kebalikan dari Joko Widodo. Dan sobat-sobatku semuanya, apakah orang semacam ini boleh menjadi Presiden Republik Indonesia? Apakah orang seperti itu akan kita percaya untuk menjadi presiden dari sebuah republik yang memiliki keragaman suku, keragaman agama, dengan terdiri beribu-ribu pulau? Apakah dia mampu hanya sebuah wilayah DKI Jakarta dia tidak mampu dan menimbulkan banyak masalah? Apakah dia akan kita percaya untuk menjadi presiden dari republik yang besar ini? Satu hal lagi sobat-sobatku semuanya, dan ini perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa Anies Baswedan tidak akan melanjutkan pembangunan yang telah dijalankan, yang telah diletakkan dasarnya oleh Joko Widodo. Dia mengatakan secara terang-terangan bahwa koalisi perubahan di mana dia dinaungi dan dia akan menjadi presiden yang tidak akan ada hubungannya dengan 5 atau 10 tahun yang lalu sebelum tahun 2024. Itu sama saja dia akan merubah seluruh kebijakan Joko Widodo dan dia tidak akan meneruskan pembangunan Jokowi. Dia mempunyai program tersendiri, dan program itu kita tahu bahwa apa yang dia kerjakan di DKI lebih banyak gagal. Apakah dia akan berhasil membangun negara Republik Indonesia sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para leluhur pahlawan kita, sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh Joko Widodo? Sama seperti apa yang dikatakan oleh pemuda NTT tersebut, dia mengatakan bahwa jika umat Kristen, umat Muslim, dan yang lain sebagainya, marilah mengikuti dia untuk memilih dan ikut untuk masuk di dalam tim Anies Baswedan. Di sini saya mengatakan, apapun sukumu, apapun agamamu, apapun golonganmu, jangan sampai Anda pilih Anies Baswedan. Masih banyak calon presiden, dan dari hasil musrah kemarin telah ditetapkan 3 calon presiden yang akan didukung oleh rakyat seluruh Indonesia. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo, yang kedua Prabowo Subianto, dan yang ketiga adalah Erlangga Hartarto. Pilih di antara 3 calon presiden ini, dan pilih di antara mereka yang telah memberikan rekam jejak yang jelas. Sobat-sobatku semuanya, kita ingat Anies Baswedan pada saat pilihan gubernur tahun 2017, dia dengan terang-terangan menggunakan tangan-tangan organisasi radikal dan intoleransi, dan itu membawa akibat bagi kepada sesama umat muslim seiman. Mereka saling mencaci maki dan mereka mengkafir-kafirkan orang yang sama sekali tidak mengerti. Bahkan seorang umat muslim yang meninggal dunia terpaksa harus bersusah payah agar jenazahnya disolatkan, karena tim pendukung Anies Baswedan menolak untuk mensolatkan jenazah yang mendukung calon gubernur Basuki Cahayapurnama. Sobat-sobatku semuanya, apakah tipe orang seperti ini yang menggunakan radikal, yang merestui radikal dan intoleransi akan kita pilih untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang penuh dengan keberagaman, yang penuh dengan agama, suku, dan ras yang tidak mungkin dipisahkan di Indonesia ini? Karena sejatinya Indonesia memang banyak perbedaan, Indonesia memang berbeda-beda, tetapi Indonesia tetap satu. Tidak bisa kita dicerai-beraikan melalui agama, suku, maupun ras kita. Sobatku semuanya, ingat, 2017 disitulah robeknya persatuan dan kesatuan, hancurnya toleransi, dan itu semua disebabkan oleh pendukung dari seorang calon pilihan gubernur yang bernama Anies Rashid Baswedan. Dari Aceh sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, ingatlah satu pesan kata-kata yang dikatakan oleh Anies Baswedan, yaitu tingkah laku pendukung adalah cerminan dari yang didukung. Tingkah laku pendukung menunjukkan seperti itulah yang didukung. Jangan lupa untuk tetap jaga persatuan, jaga toleransi, jaga kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar golongan.
Kita sebagai bangsa Indonesia jangan sampai lagi dipecah dan dikotak-kotakkan lagi untuk mundur ke belakang. Tetapi kita harus berjalan berkelanjutan, melanjutkan pembangunan Joko Widodo untuk menyongsong Indonesia maju, untuk menyongsong Indonesia sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan apa yang telah ditulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara akan mensejahterakan rakyat yang ada di Republik ini. Sahabat-sahabatku semuanya, pilih presiden yang telah jelas-jelas memiliki rekam jejak menolak dan tidak akan menerima radikal dan intoleransi berdiri di Indonesia. Pilih presiden yang telah memiliki rekam jejak yang akan membuat seluruh rakyat Indonesia tetap memegang Pancasila sebagai satu-satunya ideologi berbangsa dan bernegara. Pilihlah presiden yang jelas-jelas siap, bersedia, dan pasti meneruskan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Joko Widodo. Sobatku semuanya, Indonesia harus maju, Indonesia harus sejahtera, Indonesia akan dikenal sebagai sebuah negara yang maju, rakyatnya sejahtera, dan Indonesia akan menjadi negara superpower di dunia ini. Salam Obidantos.